Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan akhiran NIM 30. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Jadi, teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Dan berikutnya ada pencetus utama teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Australia. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Namun, pada pendapat lain menyebutkan bahwasanya psikologi sastra dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama A.I. Richards. Di Indonesia sendiri, pertama kali masuknya teori psikologi sastra diperkenalkan oleh M.S. Hutanghulung, B.O. S. Eomarjati, dan Max Mukada. Dan berikutnya ada sastrawan yang melakukan pendekatan terhadap teori psikologi sastra. Adapun beberapa sastrawan yang melakukan pendekatan terhadap teori sastra, diantaranya adalah yang pertama ada Sigmund Freud, dan kedua ada Carl Jung, dan tiga Jacques Lacan, yang keempat ada Harold Bloom, yang kelima ada Erich Fromm, dan keenam ada Northrop Frye, dan yang terakhir ada Julia Kristeva. Selain sastrawan di atas tadi, ada pula kritikus yang menggunakan pendekatan terhadap teori sastra dalam mengkritik, dan orangnya itu ada Wordsworth, dan yang kedua ada Carl Jung. Segitu aja. Dan yang terakhir berikutnya ada asumsi dasar kajian psikologi sastra. Yang pertama, karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau subkonkino. Setelah mendapat bentuk yang jelas, dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar atau konkino dalam bentuk menciptakan karya sastra. Dan yang kedua ada mutu. Sebuah karya sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaannya dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Dan yang ketiga ada di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapatkan perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Dan yang keempat ada karya yang bermutu. Menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol wawasan perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Dan yang kelima ada karya sastra yang bermutu. Menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Dan yang terakhir ada kebebasan individu penulis sangat dihargai, dan kebebasan menciptakan juga mendapat tempat yang istimewa. Berikutnya ada lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya psikologi sastra akan ditopeng Berikutnya adalah lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Yang kedua, ada pendekatan reseptif atau pragmatik
yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruhnya karya yang dibacanya, serta proses ekspresi pembaca dalam menikmati karya sastra. Dan yang ketiga ada pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Berikutnya ada teknik kajian psikologi sastra. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam kajian psikologi sastra antara lain, yang pertama ada analisis karakter berupa psikoanalisis, teori kepribadian, dan pengembangan karakter. Yang kedua ada analisis motif berupa motif psikologis, simbol dan simbolisme. Dan yang ketiga ada analisis gaya bahasa berupa bahasa figuratif, nada, dan suasana. Dan berikutnya ada metode penelitian dalam psikologi sastra. Melakukan pendekatan umum dalam penelitian psikologi sastra diantaranya adalah yang pertama ada metode kualitatif, memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Yang kedua ada metode kuantitatif berupa survei dan analisis konten, dan metode penelitian dalam psikologi sastra. Dan yang ketiga ada metode analisis isi berupa isi laten dan isi komunikasi. Dan keempat ada metode formal, analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk, dan unsur karya sastra bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberi perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik adalah definasi dari metode formal.